Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasendria Dromeswari Sunu dengan NIM G0023153 dari kelompok A2. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Inhale Block 2.1. Pertama, pemeriksaan apa sih yang perlu dilakukan supaya kita itu bisa mengetahui apakah seorang ibu itu bisa melahirkan secara prevagina ataupun tidak. Jadi pemeriksaan yang bisa dilakukan itu adalah vaginal touch atau vaginal touch, di mana itu adalah pemeriksaan genitalia bagian dalam mulai dari vagina sampai serviks menggunakan dua jari. Jadi yang dipakai dua jari, telunjuk sama jari tengah. Yang salah satu tekniknya itu menggunakan skala ukuran jari yang mana lebar dari satu jari ini tuh dianggap sebagai 1 cm. Jadi walaupun ibaratnya tidak terlalu spesifik, tapi bisa dianggap seperti itulah kurang lebihnya. Di mana hal ini itu berfungsi untuk menentukan diameter dilatasi serviks atau pembukaan serviks. Jadi biasanya eh, vaginal touch ini digunakan untuk mengetahui apakah seorang ibu itu pembukaan ke berapa gitu, misalnya pembukaan pertama, kedua, ketiga, sampai pembukaan ke 10. Yang mana tekniknya tuh seperti yang digambar ini, jadi jari telunjuk sama jari tengahnya itu masuk sampai ke serviksnya. Nah, gimana ini biasanya kalau misalnya hamil tuh bisa tahu kayak kedalaman dari eh siapa namanya? Bayinya itu udah sejauh apa, udah membuka sejauh apa. Tapi kalau misalnya dalam konteks ini dia bisa melahirkan secara prevagina atau enggak, dari pengukuran secara vaginal atau C itu kita bisa beritahu diameternya. Nah, yang mana diameter ini adalah kunci penting dari apakah seorang ibu bisa melahirkan secara prevagina atau enggak. Nah, pemeriksaan ini tuh bertujuan untuk yang pertama, dia itu bisa untuk menentukan faktor janin dan panggul. Lalu dia juga bisa menentukan perkiraan persalinan, terus menilai vagina, menilai keadaan serta pembukaan serviks, dan menilai ada atau tidaknya tumor pada jalan lahir. Jadi banyak banget fungsinya, makanya biasanya setiap ibu itu pasti dilakukan teknik ini. Nah, yang tadi aku maksud diameter atau ukuran, ini tuh adalah ukuran-ukuran yang harus dipenuhi seorang ibu sehingga dia itu bisa melahirkan secara prevagina. Pertama, dari konjugata diagonalisnya itu harus panjang diameternya itu 11,5 sampai 13 cm. Lalu untuk konjugata veranya itu panjang konjugata diagonalis dikurangi 1,5 cm atau sekitar 9,5 sampai 11 cm. Jadi kalau misalnya dia itu kurang dari 9,5 atau lebih dari 11 itu makanya dia pasti nggak bisa untuk melahirkan secara prevagina, kayak udah langsung harus sesar gitu. Terus pintu tengah panggul atau daerah tersebut panggul itu diameternya atau diameter interspinosumnya 9,5 sampai 10,5 cm. Lalu pintu bawah panggulnya itu diameter anteroposteriornya 10,5 sampai 12 cm. Nah, bidang Hodge yang bisa diidentifikasi itu ada 4. Yang pertama itu bidang Hodge 1 yang ditarik setinggi aditus pelvis. Ini dia Hodge 1. Dia ditarik setinggi aditus pelvis. Lalu ada Hodge 2 yang ini, yaitu sejajar sama Hodge 1, sejajar sama bidang Hodge 1, yang mana bidang Hodge 2 itu ditarik melalui tepi bawah simfisis of pubis, ditarik melalui tepi bawah simfisis os pubis dan dia sejajar sama bidang Hodge 1. Jika sejajar bisa dilihat. Lalu bidang Hodge 3 itu yang ditarik setinggi spina ischiadica dan sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2. Ini Hodge 3 itu sejajar sama Hodge 1, Hodge 2 dan Hodge 1. Lalu yang terakhir ada bidang Hodge 4 yang ditarik setinggi os coccygeus dan sejajar dengan bidang Hodge 1, 2 dan 3. Jadi ada 4 bidang Hodge yang bisa diidentifikasi. Lalu, ciri-ciri pelvis yang bisa melahirkan prevagina. Jadi, eh, jenis pelvis yang bisa melahirkan secara prevagina itu adalah pelvis yang ginekoid ini. Di mana dia itu kalau misalnya di bakteri yang lain kelihatan lebih bulat karena aditus aditus pelvisnya itu memang bulat. Terus exitus pelvisnya itu dia luas, lalu os sacrumnya itu pendek, luas dan kurang melengkung. Lalu os iliumnya miring ke lateral, os coccygeusnya lentur, tulang pelvisnya tipis dan tidak kuat. Lalu ada kavitas prelifisus itu dangkal dan luas. Lalu ada arcus pubisnya membulat, ada foramen obturatum itu triangular kecil,
Acetabulumnya kecil, incisura ischiadicanya luas dan dangkal. Nah, ini buat gambarannya. Jadi ini kan yang tadi yang ginekoid itu. Nah, dia diameter ini transfer of inflectnya itu 13,5 cm, terus ada interspinosusnya itu 10 cm, ada obstetrical conjugatannya 10,5 cm. Nah, ini ada sakrum kayak yang tadi udah diomongin. Kalau buat sakrumnya itu pendek, luas, dan kurang melengkung. Lalu ada iliumnya itu miring ke lateral. Ada apa lagi? Ya, ini ada linea terminalis, ischial spin, pubis ramus, simfisis pubis. Dan ini diameter-diameter tadi. Jadi, eh, makanya kenapa tadi kan perlu dilakukan vaginal TOJ itu, dan nanti jarinya itu bakal dimasukin. Nah, dari masuknya itu juga kita bisa tahu diameter dari pelvisnya itu berapa. Yang mana itu nanti bakal nyangkut ke ukuran pelvis ini. Kalau misalnya ukurannya ibaratnya memenuhi syaratnya, jadi dia bisa melahirkan secara prevagina. Terus juga ini ada syarat-syarat dari pelvis yang bisa melahirkan secara prevagina, dan itu adalah jenis ginekoid. Pokoknya kalau selain ginekoid itu tidak bisa melahirkan secara prevagina. Sekian dari saya, terima kasih.